Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana menggunakan aplikasi Sawala untuk keperluan atau sebagai alternatif dari aplikasi lainnya yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran jarak jauh. Untuk dapat menjalankan Sawala, Anda dapat menggunakan web browser apapun ya. Dalam hal ini misalnya Firefox, Google Chrome ya, atau Microsoft Edge. Ya. Akan tetapi di sini saya menganjurkan kalau untuk dapat melakukan presentasi, maka sebaiknya Anda menggunakan Firefox. Ini saya coba jalankan Firefox-nya. Oke, saya sudah masuk ke dalam Firefox. Kemudian tuliskan Sawala titik di classroom titik co titik id. Kemudian tekan enter. Ini adalah halaman muka dari Sawala. Di dalam halaman muka yang di sini ada dua perintah yang dapat Anda pilih, yaitu melakukan login, ini tombol yang sebelah sini, dan melakukan registrasi. Nah, kalau Anda belum melakukan registrasi, maka silakan Anda lakukan registrasi terlebih dahulu. Klik tombol yang paling kanan di sini. Oke, itu contohnya. Dan di sini ada kotak dialog yang meminta Anda memasukkan nama lengkap, kemudian alamat email dan password yang akan digunakan untuk mengakses Sawala pada kesempatan berikutnya. Di sini saya kasih contoh, misalnya tuliskan nama lengkap Anda. Ya. Ini contohnya adalah nama saya misalnya. Kemudian tuliskan email yang akan digunakan. Kemudian di sini silakan tuliskan password yang dikehendaki ya. Misalkan di sini saya masukkan. Oke. Kemudian tulis ulang password tersebut. Password dan detail password ini harus sama ya. Boleh huruf besar atau huruf kecil, boleh juga menggunakan kombinasi dari huruf dan angka. Agar lebih kuat tentu di sini silakan menggunakan kombinasi dari huruf dan angka ya. Kemudian sesudah itu klik tombol register. Oke. Jika pendaftaran berhasil, maka itu akan muncul kotak dialog seperti ini, jadi yang menyatakan bahwa registrasi diterima dan silakan buka link yang dikirim ke email Anda untuk keperluan aktivasi. Ya. Jadi oke. Nah, sekarang kita coba buka email kita. Tadi saya memasukkan alamat emailnya adalah yang Mustafa60 ya @gmail.com. Nah, kemudian kita coba buka email dari Gmail tersebut. Di sini akan muncul satu email ya, yang dikirimkan dari sistem Sawala kepada Anda. Ya. Ini sekedar contoh saja ya. Buka di sini. Nah, di sini itu akan muncul pemberitahuan tentang PIN yang diberikan kepada Anda. Ya, kemudian ini adalah alamat email yang Anda daftarkan tadi. Kemudian ini passwordnya. Ya, ada contoh. Kemudian untuk melakukan aktivasi, silakan Anda klik di sini. Ya. Atau juga Anda bisa menyalin link yang bawah ini. Ya. Mana saja yang mendapat
yang akan Anda lakukan. Maksud saya, sebagai contoh di sini, kalau kita klik di sini, maka aktivasi dilakukan dan Anda dibawa ke halaman Classroom induknya. Ya. Jadi tadi kalau yang Sawala itu adalah satu aplikasi yang ada di bawah Classroom. Nah, kalau tanda bahwa aktivasi ini berhasil, itu kalau Anda coba buka menu di sini muncul nama Anda ya. Di sini muncul nama Anda. Kalau mau mengganti kata sandi silakan pilih di sini. Kalau mau mundur paut silakan sini. Ini yang sistem yang lama itu dapat juga digunakan, tetapi lebih cenderung di sini ini tidak begitu mensupport untuk keperluan audio visual ya pengajaran. Jadi untuk masuk ke Sawala yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran secara audio visual, maka kembali kita ke Classroom yang tadi ya, yang ini ya, ke Sawala. Ini di Sawala di sini silakan kita pilih tombol yang ini. Oke, kita klik, maka di sini nanti akan muncul kotak dialog meminta Anda memasukkan alamat email atau PIN yang diberikan itu tadi ya, beserta passwordnya. Ya, di sini saya ambil contoh, tadi kita mendaftarkan adalah Bapak gmail.com ya. Passwordnya masukkan yang sesuai dengan pada waktu pendaftaran. Kemudian klik login. Maka di sini muncul halaman kedua dari Sawala yang berisi daftar room yang dapat Anda ikuti ya, atau room baru yang dapat Anda buat ya. Di sini misalnya ini yang dapat diikuti adalah ini ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa room ini di dalam Sawala ya ada dua macam, ada room yang bersifat public ini seperti ini ya. Dan ada room yang bersifat private. Nah, kalau room yang bersifat public di sini siapapun itu boleh memasukinya ya. Jadi orang siapapun dapat join ke dalam room tersebut. Sementara kalau room yang bersifat private atau bersifat pribadi itu hanya akan muncul di dalam daftar bagi mereka yang sudah terdaftar di dalam room tersebut. Jadi misalnya kalau kita membuat suatu room mata kuliah tertentu, ya, katakanlah pengantar hukum Indonesia misalkan gitu ya, maka kalau room pengantar hukum Indonesia ini ditetapkan berarti ke private, maka hanya mahasiswa yang didaftarkan terhadap mata kuliah tersebut saja yang dapat melihat nama mata kuliah tersebut di dalam daftar ini. Oke, kita coba di sini ya untuk membuat room baru. Misalnya di sini, create, klik. Ya. Di sini ada nama room yang dapat diisi oleh kita. Ya. Misalkan di sini kita isi nama roomnya apa di sini ya? S3 Eva 4. Misalkan seperti ini. Di sini boleh diisi tanggal dan waktu pertemuan kapan, ya, kemudian skopnya apakah publik atau private itu tadi ya. Dengan catatan di sini bahwa kalau kita memilih publik, maka room ini dapat diakses oleh siapapun. Sementara kalau kita menyatakan private, maka hanya orang-orang yang didaftarkan saja yang dapat melihat room ini. Oke, kita coba yang private di sini, klik private ya. Kemudian kita beri perintah create. Oke, kita lihat di sini di dalam daftar sekarang ini ada
satu room baru, yaitu S3 Fakultas Hukum Unpad. Nah, sesudah kita mengetahui bagaimana atau apa itu room, selanjutnya kalau kita ingin memasuki room tersebut, tinggal kita klik saja si nama atau image dari room tersebut ya. Misalkan yang barusan kita tetapkan di sini S3F4 ya. Klik di sini. Ya. Nah, sekarang kita sudah berada pada room yang bersangkutan. Ya. Ada beberapa perintah di sini. Di paling kiri bawah ini adalah untuk konsep full screen. Yang kedua itu adalah untuk meninggalkan room ini. Yang ketiga untuk melakukan setting video dan audio. Kemudian di sini adalah untuk presentasi, ini untuk berhenti stop. Di sini adalah untuk webcam, dan yang sebelah kanannya adalah untuk keperluan screenshot. Ya. Di sebelah kanan di sini adalah ada daftar partisipan. Kemudian di sebelah kanan lagi ini adalah untuk keperluan chatting. Jadi kalau kita lihat di dalam partisipannya, maka kita melihat hanya ada satu nama, yaitu nama Anda sebagai host ya, sebagai pemilik dari room ini. Di sebelah kanan di sini adalah untuk bidang chatting. Kalau kita klik di sini, maka ini ada area, ada bidang untuk keperluan chatting ya. Nah, saya coba gunakan komputer yang lain ya. Saya coba gunakan komputer yang lain untuk demo bagaimana suatu akun ditambahkan ya. Misalnya di dalam komputer yang lain, saya coba login dengan nama tertentu ya. Di dalam komputer yang lain di sini ya, ini saya login dengan nama Herman, akun Herman ya. Tapi di sini tentu saja dia tidak akan dapat melihat room S3FH Unpad ini ya, karena dia belum terdaftar di dalam daftar partisipan yang ada di sini. Nah, disinilah Anda selaku pemilik atau sebagai host dari room S3FH Unpad ini dapat menambahkan akun-akun yang lain yang sudah terdaftar di dalam Sawala ini. Ya, saya ambil contoh di sini, misalnya seperti ini ya. Klik add ya, di sini ada kotak dialog untuk menambahkan anggota atau partisipan. Dan kemudian kita tuliskan di sini, misalnya Herman mansa.co.id ya. Nah, kebetulan di sini saya coba login ke dalam Sawala, itu adalah si Herman itu ya. Kemudian kita klik add di sini. Maka si Herman ini menjadi termasuk ya, atau berada di dalam daftar di sini. Nah, kita dapat melakukan penambahan partisipan di sini atau melakukan penambahan member ya, sepanjang kita mengetahui apa nama emailnya atau PIN-nya ya, dan orang tersebut sudah terdaftar di dalam Sawala. Oke, kita coba lihat di sini. Saya coba buka untuk bidang chatting. Nah, di dalam bidang chatting di sini kalau kita menuliskan pesan ya tinggal tuliskan seperti biasa ya, kita menggunakan aplikasi chatting yang lain. Misalkan di sini kita tuliskan halo dan tekan enter ya. Nah, maka tulisan ini akan dapat dilihat di dalam
komputer yang digunakan oleh si Herman itu. Jika si Herman ini telah melakukan join ke dalam room tersebut. Kita coba lihat di sini. Di komputer yang lain saya gunakan Herman, dan Herman ini dia join ke dalam room S3 Echo 4. Oke, ya. Kemudian misalnya si Herman menulis di sana menjawab halo lagi. Oke, enter ya. Maka apa yang ditulis Herman ini akan muncul di dalam bidang setting Anda ya. Jadi kalau di sini kita tulis lagi misalkan selamat bergabung ya, kontak kirim ya, maka tulisan itu akan ada di dalam bidang settingnya si Herman ya. Kemudian si Herman menjawab misalkan terima kasih ya, tekan enter ke Herman, maka di sini kita juga bisa melihat ya jawaban dari yang bersangkutan. Nah, jadi ini adalah bidang setting digunakan untuk keperluan komunikasi antara para anggota room ya, satu sama lain, dan juga dengan si pengajar ya, atau dengan hostnya. Apa yang dapat dilakukan oleh host di sini? Kita coba lihat lagi ini ke dalam bidang partisipan ya. Ada dua, yaitu ada saya di sini dan ada Herman. Ada tanda di sini yang dicetak tebal ya. Ini untuk menyatakan bahwa si partisipan tersebut itu sedang dalam keadaan online. Ya. Nanti kita coba lanjut ya. Itu adalah untuk bidang partisipan dan untuk bidang chat. Sebelum kita lanjut ya, kita akan coba lihat dulu fitur-fitur yang lainnya di sini. Untuk tombol yang paling kiri di sini full screen, ini sangat bermanfaat jika Anda menggunakan smartphone ya. Jika Anda menggunakan smartphone dan layarnya relatif kecil, maka agar semua bidang layar dapat digunakan untuk keperluan menampilkan sawala ini, maka Anda dapat mengklik tombol ini ya untuk menjadikan mode full screen. Ini kita lihat seperti ini. Jadi satu layar penuh terpakai oleh sawala. Ya. Kalau ingin kembali atau mengakhiri mode full screen, tinggal diklik lagi di sini modenya. Ini kembali pada posisi yang tadi. Ya. Yang kedua di sini adalah leave ya. Tombol ini digunakan untuk keluar dari room yang sedang aktif. Jadi, kalau ini diklik, maka kita akan dibawa kembali kepada daftar room yang dapat dipilih. Ya. Kalau kita telah selesai menggunakan sawala, kita dapat keluar dengan memilih perintah di sini log out ya, ini log out. Gitu. Oke, kita coba kembali, login lagi, log ini, kemudian pilih room yang akan kita masuki. Ya. Kemudian kita dapat melihat siapa saja yang sedang online. Yang sedang online ini ada dua orang, yaitu Herman dan kita. Ya. Nah, selanjutnya, kalau kita bermaksud untuk melakukan presentasi secara audio visual dan menggunakan web kamera ya, silakan pertama pilih dulu perintah yang setting di sini untuk menentukan mode yang akan kita gunakan ya. Kita klik setting,
Di sini ada beberapa pilihan untuk resolusi kamera ya. Yang paling rendah itu adalah QVGA, itu layar kameranya hanya 320 kali 240 pixel. Kemudian ada yang VGA, ini adalah 640 kali 480 pixel. Kemudian ada HD, ya, ini 1280 kali 720 pixel, dan seterusnya. Silahkan Anda pilih mode yang mana yang akan digunakan. Semakin besar resolusi yang dipilih, tentu akan semakin besar juga kebutuhan bandwidth untuk mengirimkan data tersebut. Di sini saya anjurkan agar Anda memilih di antara dua ini, ya, digunakan VGA atau gunakan HD. Saya pilih misalkan di sini yang HD. Kemudian di sini dapat dipilih berapa kecepatan transmisi yang akan digunakan untuk kamera tersebut. Ada pilihannya cukup banyak ya. Ini silakan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan. Tapi di sini saya anjurkan Anda menggunakan setidak-tidaknya adalah 128 kbps. Kemudian untuk audio di sini bisa memilih dulu apakah mono atau stereo. Kemudian bandwidthnya berapa kecepatannya. Paling rendahnya ini adalah 32 kbps ya. Idealnya yang cukup normal itu adalah di 64 kbps. Jadi untuk kamera pilih VGA atau HD ya, dengan bandwidthnya 128 kbps. Untuk audio pilih bandwidthnya 64 kbps. Sesudah itu klik set. Tadi kita memilih resolusinya adalah untuk yang HD ya. Nah, kalau selanjutnya kita akan memilih webcam seperti di sini. Kalau kita klik dan kamera di sini tidak muncul, boleh jadi ini si web kamera yang kita gunakan itu tidak mensupport resolusi yang dipilih. Ya, jadi kita memilih HD. Sementara di sini komputer yang saya gunakan di sini hanya mensupport untuk VGA kalau tidak salah. Oke, kita stop dulu ya. Kemudian kita ubah settingannya di sini. Kita gunakan yang VGA ya. Klik lagi set dan klik lagi yang webcam. Nah, ini muncul di sini adalah USB kamera, mikrofon dan seterusnya allow ya. Maka di sini akan muncul sekarang. Nah, kalau kamera yang digunakan oleh kita mensupport resolusi yang dipilih, maka itu akan muncul seperti ini ya. Tapi kalau tidak muncul, maka silahkan Anda memilih resolusi yang lain. Oke, ya. Nah ini secara otomatis orang-orang yang terkoneksi atau sedang online di dalam room S3 Evo 4 ini akan melihat tampilan dari video ini ya. Sebagai contoh di sini ya, tentu kita dapat melakukan pemaparan dan lain-lain sesuai dengan materi yang akan disampaikan ya. Itu adalah secara audiovisual. Dan di sini kita dapat melihat bahwa bandwidth yang diperlukan untuk keperluan transmisi video dan audio di sini, Anda dapat memilih di sini Task Manager ya untuk melihat berapa bandwidth yang dibutuhkan untuk keperluan ini. Ya. Ini Task Manager, pilih performance. Di sini saya menggunakan WiFi ya, bisa klik WiFi di sini. Maka Bapak-bapak dapat melihat, ya, Anda dapat melihat bahwa yang diperlukan untuk keperluan transmisi data di sini hanya 248 kbps. Jadi ini gabungan antara tadi 128 kilo untuk video, ya, 64 kilo untuk audio, ya, dan kurang lebih 64 kilo lagi itu digunakan untuk keperluan
chatting ya, untuk keperluan kontrol dan lain-lain. Jadi ini relatif ringan dibandingkan dengan aplikasi program sejenis ya, yang memerlukan bandwidth itu 1 Mbps ke atas. Jadi seolah ini cukup ringan ya, hanya kurang lebih 25% lah dari kebutuhan bandwidthnya dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Oke, kita coba lanjut ya. Nah, untuk keperluan yang lebih dari sekadar audiovisual di sini, seringkali juga kita perlu menyampaikan materi itu dalam bentuk slide. Untuk dapat menampilkan materi dalam bentuk slide, maka yang pertama harus diperhatikan, kita ini menggunakan web browsernya adalah Firefox ya. Sementara kalau menggunakan Google Chrome itu harus ada add-on yang ditambahkan terhadap Google Chrome-nya. Kita akan coba ambil contoh di sini. Ya, klik misalkan, atau kita coba buka dulu aplikasi yang lain. Aplikasi Unpad SAS misalkan ya. Ini aplikasi Unpad SAS. Nah, seperti ini misalnya. Kita coba kembali lagi ke sawalanya. Nah, kita dapat memilih perintah slide di sini. Ya. Klik slide. Di sini ada pilihan apakah kita akan melakukan presentasi itu penuh dalam satu script. Ya. Jadi di sini ada pilihannya entire script, atau misalnya kita akan memilih aplikasi tertentu. Di sini ada tadi aplikasi Unpad SAS yang sedang kita buka ya, dan di sini ada aplikasi Firefox juga yang sedang kita buka. Nah, misalnya kalau kita ingin memilih keseluruhan layar, maka tinggal kita klik di sini entire script, ya. Kemudian allow. Oke, ini kita lihat. Ini adalah si layar yang keseluruhan layar ini, ya. Jadi kita dapat melakukan presentasi di sini, misalkan menjelaskan atau apa gitu ya. Kita menjalankan misalnya pilihan, ya, dan seterusnya gitu ya. Ambil gambar seperti ini. Nah, ini outputnya misalkan seperti ini ya. Jadi ini adalah untuk fitur slide untuk satu layar penuh. Ya. Bisa juga kita misalnya menggunakan fitur slide-nya tidak satu layar penuh, ya, melainkan hanya sebagian saja, hanya satu window saja. Kita close dulu, kita stop ya. Nah, kalau kita hendak memilih yang tertentu saja, misalnya kita akan coba buka apa di sini ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada ya pen, dan kita klik pennya. Oke. Nah, maka di Windows pen itu tadi itu akan ditampilkan seperti ini. Jadi misalnya di sini kita coba ini pennya ya. Jadi kalau kita perkecil si pennya, maka ini juga ini akan terlihat perubahan di dalam bidang presentasi kita. Ya. Jadi misalnya di sini kita pilih apa, misalkan toolnya kita atau toolsnya di sini kita pilih misalkan lain, pensil, kemudian size-nya berapa, ya, kemudian kita pilih warnanya apa.
Ini untuk warnanya kita pilih merah. Dan kita tuliskan di sini. Maka apa yang kita gambarkan di dalam paint ini akan juga muncul di masing-masing partisipan, ya. Itu adalah untuk keperluan presentasi. Kalau misalnya di sini kita coba gunakan, kita pilih adalah teks, ya. Di sini kita tuliskan misalkan halo, apa kabar? Maka apa yang kita tuliskan di dalam aplikasi Paint di sini akan juga dapat dilihat di dalam komputer semua siswa, ya, semua mahasiswa atau semua members atau semua partisipan yang sedang aktif. Itu. Untuk mengakhiri sesi slide di sini sama seperti halnya tadi, kita klik stop di sini, ya. Oke, itu adalah untuk si slide ini. Jadi ada untuk cam, untuk webcam, ya, slide untuk menampilkan presentasi dalam bentuk slide. Kemudian bidang yang kanan tadi chat, ini adalah untuk keperluan chatting, ya. Kemudian yang sebelah kirinya itu adalah untuk menampilkan partisipan. Nah, pada saat kita melakukan presentasi, ya, maka semua partisipan hanya dapat melihat saja, ya. Jadi presenternya satu orang. Tetapi di sini presenternya itu tidak selalu harus si dosennya, ya. Presenternya itu tidak harus selalu dosennya, melainkan juga dapat berupa mahasiswa, ya, yang diberi kesempatan oleh dosen yang bersangkutan lagi. Di sini saya klik Herman, ya. Ketika Herman diklik, maka di komputernya Herman itu ada pernyataan, ya, bahwa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan presentasi. Nanti yang bersangkutan itu dapat memilih apakah presentasinya itu dalam bentuk slide atau dalam bentuk web kamera, ya. Di sini saya coba klik yang Herman itu dalam bentuk web kamera. Kemudian sama seperti tadi pada dasarnya, ya. Maka ya, ketika si Herman ini men-share web kameranya, maka apa yang ada di dalam komputernya Herman itu akan dapat dilihat oleh kita selaku pengajar, ya, dan juga dapat dilihat oleh teman-teman mahasiswa yang lainnya. Itu kalau misalkan dalam bentuk kamera, ya. Kalau misalkan si Herman di sini dia berpindah dari kamera itu ke dalam mode slide, maka dia akan melakukan langkah yang sama seperti halnya tadi, ya. Ini saya ambil contoh, misalkan si Herman ini, ya, membuka sebuah file PDF misalnya. Oke, sini ketika dia membuka, maka apa yang ada di dalam file PDF yang dia pilih itu akan juga dapat diikuti atau dapat dilihat pada komputer yang lainnya. Ini seperti ini, ya. Nah, jadi si mahasiswa di sini dapat melakukan presentasi sesuai dengan kesempatan yang diberikan oleh dosennya.
Dan presentasi di sini dapat diakhiri oleh yang bersangkutan, oleh si Herman, ya, atau juga dapat diakhiri oleh si host, ya, oleh si pengajar. Kalau misalnya si hostnya telah memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi sekian menit, si Herman ini misalkan belum selesai, maka dia dapat memutus, ya, si presentasi tersebut. Cara memutusnya tinggal ditekan lagi tombol si nama Hermannya seperti ini, ya. Maka si Herman itu selesai dalam mode sebagai presenter, dan kembali yang menjadi penyaji adalah misalkan si hostnya, ya, atau oleh kita. Ini kembali lagi kepada kita. Kemudian satu hal lagi yang perlu juga diketahui, jika kita telah menambahkan tadi di sini, ya, di dalam bidang partisipan di sini ada tombol untuk menambah, tetapi juga bukan hanya menambah, ya, kita juga dapat menghapus. Jadi kalau seseorang kita tambahkan, kemudian ingin kita hapus, ya, tinggal kita tekan double klik di image nama yang bersangkutan. Oke, saya coba tambah dulu, ya, untuk yang lain. Contohnya di sini, misalnya di sini saya tambahkan akun Harun semansa.co.id. Oke, di sini ada tambahan satu partisipan baru, ya. Kemudian di sini misalkan si Harun mau kita hapus kembali, tinggal di double klik saja di dalam image-nya di sini. Double klik Harun, ada pertanyaan di sini, apakah betul ini akan dihapus? Kalau ya, klik OK, ya. Maka si akun Harun di sini akan dikeluarkan dari daftar partisipan. Oke, ya, jadi intinya begini, di dalam Sawala kami masih menggunakan pola satu arah untuk pengajaran, ya. Jadi satu presenter dan many viewer. Kenapa kami menggunakan pola tersebut? Ini adalah untuk menghemat bandwidth, ya. Jangan sampai misalkan bandwidth atau kuota dibuang secara percuma, ya. Kalau kita menggunakan aplikasi yang lain, itu cenderung kalau videonya tidak dimatikan, itu si bandwidth yang digunakan itu adalah kurang lebih 1 sampai dengan 2 Mbps, ya, bahkan bisa lebih dari itu kalau jumlahnya banyakkan. Nah, kalau menggunakan Sawala di sini, maka berapapun jumlah orang yang aktif, ya, partisipan yang sedang aktif, berapapun jumlahnya, itu tetap kuotanya hanya kurang lebih di 256 kbps, gitu, ya. Jadi sangat hemat untuk keperluan sistem pembelajaran. Sementara untuk keperluan komunikasi, di sini tentu kami menyediakan fitur untuk chatting, ya, seperti tadi. Jadi ketika si pengajar sedang menyampaikan presentasi, si mahasiswa itu dapat melakukan mengajukan pertanyaan melalui bidang chatting di sini. Selain itu, walaupun pengajarannya hanya satu arah, tetapi si mahasiswa pun itu dapat diberi kesempatan oleh si pengajar untuk melakukan presentasi, yaitu dengan cara tadi, ya, men-switch dari daftar partisipan di sini dengan mengklik nama yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dipersilakan untuk melakukan presentasi. Oke, jika sudah selesai kita menggunakan Sawala di sini, maka kita dapat mengakhiri atau meninggalkan room yang kita pilih dengan mengklik tombol leave, ya. Kemudian kita akan dibawa ke layar
yang berisi daftar form yang dapat dipilih. Kalau kita ingin mengakhiri secara total, maka klik tombol logout yang ada di sebelah sana di sini. Oke, sekian barangkali sebagai pengantar penggunaan aplikasi Sawala untuk keperluan sistem pembelajaran jarak jauh. Sekian dan terima kasih.